Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Barcelona meminta pemain senior untuk mau memotong gajinya. Sementara Erik ten Hag gak terima ketika Cristiano Ronaldo pulang duluan. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Timnas Indonesia U16 berhasil membantai Singapura dengan 9 gol tanpa balas. Kita beralih ke sepak bola Eropa guys, ada Martin Braithwaite yang ogah hengkang dari Barcelona. Timnas Indonesia U16 berhasil menang besar di laga kedua babak penyisihan grup A Piala AFF. Pada laga tersebut, skuad Garuda Muda melibas Singapura dengan skor telak 9-0. Di babak pertama, Timnas sudah unggul 6 gol setelah Nabil Ashura mencetak hat-trick. Sementara 3 gol lainnya dicetak lewat brace dari Kaviyatu Rizky, serta 1 gol dari Hanif Ramadan. Di babak kedua, skuad Garuda tampil semakin beringas. Saat itu mereka kembali mencetak 3 gol lewat Rizky Afrizal, penalti Wali Marifat, serta 1 gol dari Komang Ananta. Hasilnya skuad Garuda memuncaki klasemen grup A dengan unggul selisih gol atas Vietnam. Sementara Filipina dan Singapura belum meraih 1 kemenangan pun. Martin Braithwaite dilaporkan mendapat tawaran dari klub Arab Saudi. Saat itu klub Arab Saudi tersebut bersedia untuk menyodorkan gaji 3 kali lipat. Selain itu, Braithwaite juga diminati oleh 2 klub papan bawah La Liga seperti Getafe dan Celta Vigo. Tetapi sayang, Braithwaite justru menolak semua tawaran tersebut. Alasannya karena dia ingin bertahan di skuad Blaugrana. Pemain asal Denmark itu mengatakan akan cabut seandainya Barcelona mau membayar semua gajinya sampai kontraknya berakhir. Barcelona sempat bertanya kepada UEFA terkait soal hutang. Saat itu Blaugrana ingin meminjam uang ke bank dengan jaminan hak siar mereka di Liga Champions. Tetapi sayang usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh UEFA. UEFA menyebut kalau Barcelona belum tentu bisa lolos dari fase grup di setiap musimnya. Seperti diketahui dalam beberapa musim terakhir mereka selalu gagal menembus babak semifinal. Bahkan di musim lalu Blaugrana harus turun kasta dengan bermain di Europa League. Benjamin Sesko tampil impresif berseragam RB Salzburg di musim lalu. Dari 37 pertandingan yang dimainkan, Sesko sukses mengemas 11 gol serta 7 assist. Gak heran striker asal Slovenia ini menjadi rebutan 2 klub raksasa Premier League yakni MU dan Chelsea. Kini kedua klub tersebut sudah menemui sang agen Sesko. Chelsea dan MU sendiri diprediksi kesulitan menggoda Sesko untuk cabut sebab bomber berusia 19 tahun ini masih ingin bertahan di RB Salzburg. Chelsea kembali kedatangan pemain baru di mana Marco Kurela sudah here we go. Masih di klub Premier League ada Erik ten Hag yang memarahi Ronaldo yang pulang sebelum laga berakhir. Jurnalis asal Italia Fabrizio Romano mengklaim kalau Marco Kurela telah sepakat untuk bergabung ke Chelsea. Kabarnya Brighton telah menerima klausul Cucurella sebesar 50 juta euro. Skuad The Blues mampu mengungguli Manchester City yang kini mundur dalam perburuannya. Chelsea berhasil menyepakati sejumlah persyaratan pribadi dengan Marco Kurela. Kabarnya bek asal Spanyol tersebut akan menandatangani kontrak sampai musim panas 2028. Fabrizio juga menambahkan kalau Levi Colwill akan segera merapat ke Brighton. Ricky Puig telah sepakat bergabung ke klub MLS yakni LA Galaxy. Puig akan menandatangani kontrak dengan durasi selama 3 tahun atau tepatnya sampai tahun 2025. LA Galaxy sendiri telah melengkapi sejumlah dokumen persyaratan Puig. Kepindahan Puig ke LA Galaxy mengejutkan publik mengingat Puig masih menginjak usia muda. Padahal sebelumnya Puig digadang akan menjadi pemain bintang Barcelona di masa depan. Namun Puig gak punya pilihan dan ingin mendapat jam terbang tinggi. Pada laga pramusim yang mempertemukan Manchester United melawan Rayo Vallecano terdapat momen di mana Cristiano Ronaldo pulang duluan sebelum pertandingan berakhir. Erik ten Hag pun kini buka suara terkait aksi Ronaldo. Akibat hal itu membuat ten Hag berkemungkinan besar bakal mencadangkan Ronaldo. Selain Ronaldo, sejumlah pemain satan merah lainnya seperti Diogo Dalot, David De Gea, dan Anthony Martial juga turut pergi sebelum laga berakhir. Fabrizio Romano menyebut kalau Jorginho Wijnaldum sepakat pindah ke AS Roma dengan status pemain pinjaman. Kita bertolak ke Inggris, ada Dean Henderson yang mengaku di PHP-in sama Manchester United. Manchester City sudah resmi melepas Alexander Zinchenko ke Arsenal dengan mahar 35 juta euro. Itu artinya skuad Citizen sedang membutuhkan pemain di sektor bek kiri.
Menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester City sedang bernegosiasi dengan Sergio Gomez. Bek kiri RSC Anderlecht ini dinilai cocok mengisi posisi tersebut. Skuad Citizen sendiri telah melayangkan tawaran sebesar 10 juta euro. Sayangnya tawaran tersebut berkemungkinan ditolak karena Anderlecht baru akan melepas Gomez di kisaran 15 juta euro. Jorginho Wijnaldum akan segera bergabung dengan AS Roma dengan status pemain pinjaman dari PSG. Gelandang asal Belanda itu akan berseragam AS Roma selama 1 musim. AS Roma juga menambahkan opsi pembelian dalam kesepakatan kontrak dengan sang pemain. Mereka akan membayar 50% gaji Wijnaldum sebesar 5 juta euro dalam 1 tahun. Untuk mencari pengganti Wijnaldum, PSG dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan gelandang Lille yakni Renato Sanchez. Dean Henderson baru-baru ini mengungkapkan kekesalannya terhadap Manchester United. Kekesalan tersebut dia ungkapkan lewat wawancaranya dengan media Talksport. Henderson mengaku kecewa karena skuad The Red Devil kerap ingkar janji kepadanya. Saat itu mereka mencegah Henderson pergi dengan iming-iming jaminan starter. Bukannya mendapat starter, Henderson justru kerap menjadi kiper cadangan mati. Saking kesalnya, Henderson bahkan menyebut kalau Setan Merah sudah memperlakukannya seperti kriminal. Aaron Ramsdale resmi mengubah nomor punggungnya bersama Arsenal. Ramsdale akan mengenakan nomor punggung 1 yang sebelumnya dikenakan oleh Bernd Leno. Sebelumnya kiper berusia 24 tahun tersebut berhasil menggeser Leno dari penjaga gawang utama The Gunners. Padahal dia kerap dicap kiper gagal karena membawa timnya degradasi. Sebelumnya Ramsdale sendiri mengenakan nomor punggung 32. Sementara itu Leno baru saja resmi menjadi pemain Fulham dengan biaya transfer sekitar 9,5 juta euro. Tottenham Hotspur membidik Adama Traore yang kini kalah saing di Barcelona. Kita jauh ke sepak bola Indonesia di mana pemerintah ingin membangun training center di ibu kota Nusantara. Tottenham Hotspur dilaporkan masih ingin mendatangkan pemain baru. Kabar terbaru menyebut kalau skuad Lily White tertarik memboyong Adama Traore dari Barcelona. Spurs ingin memboyong Traore karena sang pemain gagal bersinar di Barcelona. Apalagi Ousmane Dembele dan Ferran Torres terus menampilkan performa impresifnya. Oleh sebab itu Barcelona nggak berminat untuk mengembalikan Traore ke Wolverhampton. Wolverhampton sendiri juga nggak keberatan melepas Traore di musim panas ini. Presiden Joko Widodo berencana akan membangun training center di ibu kota Nusantara. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Jokowi bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Dalam wawancaranya, Amali mengatakan kalau Presiden Jokowi sangat memperhatikan perkembangan sepak bola tanah air. Jokowi menilai kalau sepak bola Indonesia terus alami perkembangan. Amali menambahkan kalau nantinya training center tersebut punya berbagai fasilitas lainnya. Pembangunan ini juga berkaitan dengan rencana Indonesia yang ingin menjadi tuan rumah Olimpiade. PSG telah menyetujui kesepakatan untuk merekrut gelandang Lille yakni Renato Sanchez. Skuad Les Parisiens bakal memboyong Sanchez seharga 15 juta euro. Sebelumnya skuad Les Parisiens ingin mendatangkan Sanchez dengan status pinjaman selama 1 musim. Tetapi Lille cuma mau melepas Sanchez secara permanen. Sementara itu sebelumnya Sanchez juga diminati oleh raksasa Serie A yakni AC Milan. Sayang mereka harus gigit jari karena sang pemain lebih suka ke PSG. Bek kiri Manchester United yakni Alex Telles dikabarkan telah sepakat bergabung ke Sevilla. Kabar ini sudah dipastikan oleh jurnalis asal Italia Fabrizio Romano. Dalam unggahannya, Romano menyebut kalau Telles diboyong dengan status pinjaman selama 1 musim. Selain itu, kedua klub juga sepakat untuk nggak memasang opsi permanen. Fabrizio juga bilang kalau Sevilla akan segera meresmikannya di minggu ini. Sementara itu, kepindahan Alex Telles akan memberi Tyrell Malakia lebih banyak kesempatan bermain. Asnawi Mangkualam kembali masuk ke dalam best starting pekan ke-30 K-League 2. Kita bertolak ke Spanyol, ada Memphis Depay yang mengaku pasrah seandainya didepak oleh Barcelona. Asnawi Mangkualam kembali mencatatkan namanya di papan skor saat bertanding melawan Jeonnam Dragons. Gol itu membantu Ansan Greeners menang dengan skor 3-0. Selain itu, gol tersebut mengantarkan Asnawi untuk masuk ke dalam starting terbaik K-League 2 pekan ke-30. Dia juga ditemani 2 pemain Ansan lain yakni Thiago Henrique dan Robson Duarte. Penghargaan ini merupakan pencapaian ketiga untuk Asnawi. Sebelumnya Asnawi juga masuk ke dalam starting terbaik pada bulan April tahun lalu serta bulan Juli kemarin.
FC Como resmi merilis jersey barunya untuk kompetisi musim 2022-2023. Jersey anyar ini mengusung desain biru laut dengan motif keramik marmer. Menariknya, jersey ini dirancang oleh perancang busana kenamaan asal Indonesia yakni Didit Hedi Prastio. Didit sendiri merupakan anak tunggal dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Didit menyebut kalau jersey ini mengambil inspirasi danau di Como. Sebagai informasi, Didit sudah mendesain banyak busana artis dunia seperti penyanyi Carly Rae Jepsen. Pada bulan Februari tahun 2020 lalu, salah seorang pejabat tinggi Barcelona pernah mencoba menyuap UEFA. Hal itu dilakukan untuk menyelidiki Manchester City dan PSG. Sebab petinggi Barcelona itu menilai kalau Manchester City dan PSG sudah melanggar financial fair play. Upaya suap tersebut terjadi saat mereka sedang makan bersama. Saat itu petinggi Barcelona itu menyebut apakah dia bisa membayar seseorang di Departemen Financial Fair Play. Di masa itu Barcelona masih dipimpin oleh Josep Maria Bartomeu. Barcelona memasukkan nama Memphis Depay ke dalam daftar penjualan di musim panas ini. Sebab lini serang mereka sudah sesak karena terisi 8 pemain. Setelah itu Xavi Hernandez diyakini bakal lebih sering memainkan Robert Lewandowski dan Pierre-Emerick Aubameyang. Mengetahui hal tersebut, Depay pun sempat menolak untuk dijual. Saat itu Depay mengaku akan berjuang dan bersaing dengan para penyerang lainnya. Tapi kabar terbaru menyebut kalau Depay sudah pasrah untuk dijual ke klub mana saja. Bayern Munchen menjadi klub dengan jersey paling laku di musim lalu. Sementara tiket final antara timnas Amerika Serikat Women dengan Inggris Women sudah ludes terjual. Detik Sport merilis jersey paling laku di kompetisi musim 2021-2022 kemarin. Banyak yang menduga kalau Manchester United akan menempati peringkat pertama. Akan tetapi posisi tersebut justru ditempati oleh raksasa Bundesliga Bayern Munchen. Dalam laporannya, jersey skuad di Rotten sudah ludes terjual mencapai 3,25 juta jersey. Manchester United berada di peringkat kedua dengan penjualan 3,16 juta jersey. Sementara di tempat ketiga diduduki oleh Real Madrid yang menjual 3,06 juta jersey. Timnas Amerika Serikat wanita akan bertanding melawan timnas Inggris wanita bulan Oktober nanti. Amerika Serikat merupakan juara Piala Dunia sementara Inggris juara Piala Euro. Sebelumnya final Piala Euro wanita yang digelar di Wembley mencetak rekor baru. Laga tersebut mencatatkan 87.192 penonton dan menjadi laga Piala Euro dengan penonton terbanyak. Sementara laga timnas Amerika Serikat dan Inggris wanita dipastikan bakal kembali ramai penonton, sebab tiket tersebut sudah habis terjual dalam waktu 24 jam. Berita selanjutnya, setelah mengabdi selama 11 tahun di Leicester City, Kasper Schmeichel sudah resmi hijrah ke OGC Nice. Sedangkan Oscar dikabarkan akan segera diresmikan menjadi pemain baru Flamengo. OGC Nice resmi memperkenalkan Kasper Schmeichel sebagai rekrutan baru mereka. Schmeichel memutuskan hengkang setelah berseragam Leicester City selama 11 tahun. Untuk bisa menggait Schmeichel, OGC Nice harus merogoh kocek sebesar 1 juta euro. Kabarnya Nice mengikat kontrak Schmeichel sampai tahun 2025. Sebelumnya kiper berusia 35 tahun itu sudah melakukan rangkaian tes medis. Selama 11 tahun mengabdi, Schmeichel sudah banyak memberikan gelar di Leicester City. Barcelona menghasilkan banyak uang dengan menjual hak siar TV dan Barca Studios. Kabarnya langkah tersebut membuat mereka meraup keuntungan 767 juta euro. Dengan uang sebanyak itu, Barcelona bisa mendatangkan pemain incaran mereka. Akan tapi mereka mengalami kendala gaji pemain yang terlalu tinggi. Jurnalis Gerard Romero mengklaim kalau Barcelona sudah menemui pihak Gerard Pique dan Sergio Busquets. Mereka meminta keduanya untuk menurunkan gaji musim ini. Fabrizio Romano mengklaim kalau Chelsea sudah sepakat untuk memboyong Marc Cucurella dari Brighton. Dalam kesepakatannya, Chelsea menebus biaya lebih dari 50 juta euro. Akan tetapi pernyataan tersebut dibantah oleh akun official Brighton. Mereka menyebut belum ada kesepakatan dengan klub manapun untuk menjual Cucurella. Hal ini pun membuat netizen mengatakan kalau Fabrizio sudah berbohong. Akan tetapi Fabrizio membalasnya dengan melihat siapa yang akan berbohong. Mantan pemain Chelsea yakni Oscar dikabarkan bakal segera bergabung ke Flamengo. Fabrizio Romano mengklaim kalau Flamengo akan meresmikannya dalam beberapa jam ke depan. Peresmian ini tinggal menunggu kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Sebelumnya pada musim dingin lalu, nama Oscar sempat muncul di pemberitaan bursa transfer.
Saat itu pemain asal Brazil ini masuk ke dalam radar Barcelona. Tapi banyak yang meragukan Oscar karena sudah lama berlaga di Liga Cina bersama Shanghai SIPG. Guys, kita bacain komentar ini dari Muhammad Yunus. Kebiasaan saya kalau mau makan nasi selalu wajib dengerin berita bola. Kalau kalian nonton Cetak Gol Harian sambil ngapain sih guys? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.